Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sucipto yang saat ini masih berbaring di rumah sakit. Saya ingat Yesus, pasti biar Engkau yang tanggal hadir, 12 Februari Engkau menjawab saya sudah ini, Tuhan. patah semangat. Saya patah semangat itu karena saya Ampuni tidak mau dosa pelanggaran. seandainya mati dimakamkan secara SOP-nya COVID. Ngomongnya sudah patah-patah, sudah pendek-pendek kayak gini. Mas, tolong. Seperti orang lumpuh, jatuh terus Nah, saya. istri saya juga bilang gini, saya tidak mau kehilangan dua-duanya. Kalau boleh pilih, lebih baik saya pilih Bapak. Terus saya menulis surat kepada anak saya, dan kalau Tuhan memanggil saya, tolong saya dikremasi. Mereka juga patah semangat juga. Secara akal manusia, pasien lansia sudah terkena pneumonia paru-parunya, itu harapan hidupnya itu setipis kertas. Selamat bergabung di dalam program Kata Hati. Biarlah hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah semakin meningkat, hari ini kita berkesempatan berbicara dari hati ke hati dengan mantan penderita COVID-19. Bagaimana kisah berikut ini? Kita akan berkenalan langsung dengan Bapak Sucipto Jais. Dan yang hari ini ditemani oleh putranya yang sulung, Dani Joshua. Baik, kita akan berkenalan dengan Bapak Sucipto Jais. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak secara singkat. Silahkan Pak Sucipto. Terima kasih Ibu. Saya dilahirkan 68 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 15 Maret 1953 di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Saya nomor 4 dari 9 bersaudara. Wow. Mulai tahun 72, setelah lulus sekolahan di STM, saya langsung pergi ke Surabaya untuk mencari kerja sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Jadi asli dari Ngawi ya Pak? Ngawi, Ya? ya. Putra-putri Anak saya dua. ya Pak? Yang pertama itu Dani Joshua. Dani Joshua. Yang kedua adalah Sita Resmi. Semua sudah berkeluarga Pak? Sudah. Baik, ini adalah Pak Sucipto dan putranya Dani Joshua. Nah, hari ini kita akan mendengar Pak, karena apa yang Bapak alami mungkin juga banyak dialami oleh sahabat Kata Hati, yaitu mengalami sakit disebabkan virus COVID-19. Ya. Saya ingin tahu pengalaman Pak Sucipto sebelum mengalami sakit COVID-19 ini, apakah di dalam tubuh Pak Sucipto ini sudah ada penyakit-penyakit lain nggak Pak? Sebelum saya sakit kena COVID, sebetulnya saya seperti kena serangan jantung, tapi ternyata bukan. Oh iya. Tanggal 5 Januari Iya. tahun 2001 ini, saya kok kena COVID. Iya. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata itu dari saudara saya sendiri yang dari Jakarta ke rumah saya dan merangkul saya. Oh. Itu setelah saya pelajari, karena saya ini ke COVID itu sangat hati-hati, Bu. Protokol Iya, kesehatan protokol itu ya betul-betul sangat hati-hati. dijalankan ya Pak? Iya, sangat hati-hati. Tapi pada waktu itu saya lengah, yaitu tidak sadar karena tidak pernah ketemu saudara. Begitu datang berangkulan. Oh, Nah, gitu. itulah yang Awal muasalnya. awal Pak. muasalnya saya kena COVID. Oh iya. Iya. Kalau sepengetahuan dari Joshua sendiri mengenai ayah ini, panggil apa Bapak ya? Bapak. Bapak ya. Selama bersama-sama dengan Bapak, dengan Ibu, ritme kehidupannya Bapak seperti apa? Yang saya tahu sih, Bapak itu aktif pelayanan, terus makan juga tidak ada larangan, tidak ada kolesterol atau asam urat, itu tidak ada. Jadi semuanya normal, makan seperti biasa, aktivitas seperti biasa, dan badannya gemuk. Dulu besar daripada lebih sekarang. gemuk dari sekarang. gemuk Kurang dari lebih sekarang. berapa kilo? Kurang lebih berapa ya?
Pokoknya kelihatan perutnya itu kelihatan. Oh, gitu ya. Ini kan habis sakit sudah berapa bulan baru kelihatan sudah lumayan menaik pada badannya. Jadi tidak ada komorbid ya, sepengetahuan dari Joshua ya? Sama sekali tidak ada. Diabetes juga tidak ada, darah tinggi juga tidak ada. Jadi dalam keadaan sehat, Pak Sucipto juga merasa bahwa saya nggak ada sakit penyakit apa-apa, lalu kemudian tidak menyangka ya Pak ya, kedatangan saudara dari Jakarta yang sudah lama nggak bertemu, sempat berpelukan, pakai masker nggak Pak? Waktu itu tidak. Oh, waktu itu tidak pakai masker ya? Karena dia datang itu saya dalam keadaan kerja. Oh. Jadi kerja yang tidak pakai masker. Nah, dari pertemuan itu, lalu kemudian Bapak rasa badan nggak enak itu berapa hari setelah itu, Pak? Mungkin hanya 2 atau 3 hari, karena saya seperti tidak punya kekuatan, Bu. Naik sepeda motor itu jatuh. Seperti kehilangan kehilangan ya, keseimbangan. Tapi soal makan, itu saya biasa. Biasa. Juga tidak kehilangan penciuman. Tidak ada. Sampai Bapak alami seperti itu pun tidak ada satu kecurigaan. Wah, jangan-jangan saya kena COVID ini. Tidak ada. Saya tidak ada kecurigaan itu sama sekali. Dari keluarga juga nggak ada rasa curiga itu ya? Sama sekali tidak curiga. Ibu gimana Pak? Istri Pak? Waktu saya sakit, istri saya itu juga mengalami sakit tapi bukan COVID. Ya. Dia hanya batuk. Batuk saja ya, batuk, Pak. tapi sempat PCR juga. Sama dengan saya, PCR. Dua-duanya PCR. Saya yang positif, istri saya negatif. Oh, gitu. Iya. Tapi sebelum Bapak ketahuan swab PCR lalu positif, sebelumnya kan nggak ada curiga, Pak ya? Bapak sempat ke dokter? Saya sempat ke dokter, bahkan saya diperiksa lengkap. Secara laboratorium. Ya, Pak? Hasilnya lengkap. Bagaimana, Pak? Hasilnya dinyatakan saya sakit tipes. Oh, sakit tipes. Ya, makanya saya disuruh makan halus-halus dan istirahat di rumah. Jadi itu pun tidak, Bapak tidak ngamar ya di rumah sakit? Tidak. Ternyata setelah Bapak diobati, pasti dikasih obatnya sesuai dengan sakit tipesnya ya, diagnosanya ya. Iya. Nah, itu ternyata setelah sekian lama membawa perbaikan atau tidak? Tidak sama sekali. Oh. Sama sekali tambah lebih parah. Tambah lebih parah. Semakin parah ya? Parah. Justru tambah parah. Oh. Rasa parahnya apa, Pak? Apa sesak nafas atau apa? Enggak, seperti orang lumpuh, jatuh terus saya. Oh. Nah, ini anak saya curiga akhirnya dia. Iya. Saya dikirim ke laboratorium untuk periksa PCR-nya. Jadi di swab ya? Iya, di swab. Ke laboratorium atau ke puskesmas, Joshua? Ke laboratorium. Ke laboratorium, lalu kemudian? Kemudian setelah hasilnya positif, baru ke puskesmas. Oh, membawa hasil itu ke puskesmas. Habis itu dapat resep dan obat dari puskesmas. Waktu itu obatnya enggak sesulit sekarang ya. Iya. Itu langsung dapat dari Waktu itu kan peristiwanya Januari ya Januari, Pak ya? 2021 ya. Kira-kira pada waktu Pak Sucipto menerima hasil positif gitu Pak, gimana Pak perasaannya Pak Sucipto? Karena seingat saya bulan Januari, waktu itu kalau ada orang kedengaran sakit COVID ya, waduh rasanya seperti satu penyakit yang, aduh kalau bisa jangan kena lah, ya. Iya, seperti aib, ya. Bahkan kalau ada yang sakit, jangan bilang-bilang, sedapat mungkin orang lain nggak boleh tahu gitu loh Pak. Dan ya maaf ya, tidak sedikit begitu dengar COVID, nggak taunya beberapa saat kemudian udah pulang Pak, meninggal dunia. Ya. Nah jadi kita kepingin tahu Pak, waktu Bapak terima hasilnya swab ini positif, gimana perasaannya Pak Sucipto, gimana juga perasaannya Joshua pada waktu itu? Perasaan saya ketika saya sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit sama anak saya, itu sebetulnya kalau saya taat aturan dokter, saya pasti sembuh. Oh, jadi Bapak optimis ya? Ya, optimis saya sebetulnya. Tetapi beberapa hari ke rumah sakit, itu
justru tambah parah. Saya kena diare yang luar biasa, tidak mau makan. Ya. Diare, tidak mau makan. Jadi saya tidak mau makan itu kira-kira ada 20 harian. Wow. Jadi saya makan melalui Infus. Iya, iya. Jadi berat badan saya itu berkurang. Terus ya Pak ya? Berkurang terus sampai 12 kilo hilangnya. Jadi kurus sekali. Iya. Terus akhirnya saya ingat pasti tanggal 12 Februari saya sudah patah semangat. Saya patah semangat itu karena saya tidak mau seandainya mati itu dimakamkan secara SOP-nya COVID. Saya tidak mau. Terus saya menulis surat kepada anak saya dan kalau Tuhan memanggil saya, tolong saya dikremasi. Terus rasanya Dani juga tidak artinya mereka juga patah semangat juga. Iya. Pak, ayo berdoa. Terus Yosua ngasih tahu saya, Pak, setiap pagi tolong Bapak dengar ini doa dari Pendeta Agnes. Bapak selalu didoakan. Coba Pak, sejak saat itu saya terus dengar setiap pagi. Karena didoakan selain teman-teman sepelayanan, pendeta saya, juga jemaat yang setia memberi semangat kepada saya, juga Ibu Agnes yang juga selalu mendoakan saya. Ketika saya menulis surat itu hasil dari kremasi tadi, kalau sudah ada waktu tolong dimakamkan di sebelah ibu saya. Disitulah saya seperti punya kekuatan. Jadi doa dari rekan-rekan sepelayanan, pendeta, Ibu Agnes, dan orang-orang sepelayan saya yang di Lembaga Alkitab Indonesia. Luar biasa, Tuhan mendengar itu. Sehingga saya seperti semangat lagi. Semangat lagi ya Pak? Semangat lagi, meskipun saya masih positif waktu itu. Diare terus luar biasa. Saya berusaha untuk bekerja sendiri. Meskipun kadang-kadang Yosua yang membantu ya membantu. Pak? Tapi saya berusaha jangan sampai suster itu merawat saya. Oh gitu ya Pak? Ya, saya rawat sendiri karena itu kan kotoran. Jadi jangan sampai menyusahkan orang lain. Saya masih kuat itu. Tetapi lama-lama itu napas sudah tidak kuat ya Pak? Tidak kuat. Saya Pak. duduk tidak bisa. Bapak dari semangat masuk rumah sakit. Pokoknya kalau saya minum obat, saya ikut prosedur pasti sembuh. Sampai keadaan drop sampai lemes, diarenya terus sampai kehilangan semangat ya Pak ya. Tapi tadi Bapak menyaksikan bagaimana kekuatan doa, dorongan dari teman-teman ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya sih kepada putra Bapak ya, karena pada saat Pak Sucipto ini sakit, itu ibu bagaimana keadaannya Joshua? Ibu waktu itu batuk memang. Batuk, jadi waktu tahu hasil swabnya positif, ibu posisi sedang sakit juga. Sakit batuk. Jadi waktu saya sama bapak ini kan beda rumah. Waktu saya ke rumah bapak, itu saya perintahkan semua termasuk bapak juga pakai masker. Ibu juga pakai face shield kalau perlu. Untuk kalau misalkan ini untuk sementara kamarnya beda dulu. Beda kamar. Jadi ibu juga posisi juga batuk-batuk juga sama. Pada akhirnya ibu tetap negatif atau positif juga? Waktu di puskesmas itu di rapid ya, waktu itu masih ada rapid test itu reaktif. Kemudian saya bawa PCR dan puji Tuhan hasilnya negatif. Cuman memang ada flek juga di ronsen juga. Jadi sempat diperiksa toraksnya juga? Sama, di foto toraks juga sama.
Ini yang menyebabkan ibu tidak bisa merawat bapak ya? Betul. Karena ibu juga istilahnya isoman, batuk, lalu ada fleknya juga. Dan ditemani siapa ibu waktu itu? Sama adik. Sama adik ya? Sama adik. Jadi adik WFH di rumahnya ibu. Saya waktu itu ke rumah sakit nemenin bapak. Oh begitu. Iya. Jadi Yosua waktu menghadapi ayah ini ya, bapak ini sampai sakit, sampai rasanya lemes, kehilangan semangat. Padahal sebelumnya Joshua mengenal bapak sebagai satu pribadi yang seperti apa ya? Yang selalu optimis sih memang. Optimis. Jadi, ya? Pasti gitu. Jadi bapak itu orang misalkan menghadapi sesuatu yang sulit, pasti bisa lah, gampang. Gitu. Tapi begitu kena COVID kayak gini, selang berapa hari karena tidak ada mengalami kemajuan dalam kesehatannya, itu kok sudah tiba-tiba WA saya, yaitu tolong nanti benar-benar detail prosedurnya untuk pemakaman apa segala macam. Ini tolong minta ke vendor ini untuk kremasinya, nanti kremasinya habis itu setelah itu taruh di mana, itu benar-benar detail. Nah, dari WA itu setelah saya baca, ayolah Pak, bisa. Semua bisa. Ini kasih semangat ya sebagai putra. Padahal sebenarnya saya juga lihat kondisi, itu kan posisi di ICU, kalau nggak salah waktu WA itu posisi di ICU, saya di rumah. Sebenarnya saya sendiri pun juga ini drop juga, karena lihat kondisinya memang yang biasanya aktif, yang biasanya tenaganya, Bapak kan tenaganya besar tuh, maksudnya kemana-mana aktif bener lah, kemana-mana aktif. Terus lihat kayak gitu, waduh, kayak gini ya. Jadi memang benar-benar parah lah di rumah sakit itu sudah, saya sendiri juga sebenarnya drop juga. Sudah gitu. Drop ya. Tapi cuma di depan Bapak, ayolah kuat gitu ya, supaya jangan semakin down. Ya, baik sahabat Kata Hati, di dalam bagian yang pertama ini, setelah kita mendengar bagaimana Bapak Sucipto yang terkena COVID ya, bulan Januari 2021, di mana pada saat itu kalau mendengar seorang kena sakit COVID, waduh, udah rasanya menakutkan, apalagi jika kemudian sudah ketahuan bahwa paru-parunya sudah terkena juga. Wah, itu biasanya nggak ada harapan. Sehingga dari Pak Sucipto, seorang yang penuh dengan semangat, optimis, sempat alami satu perasaan yang sangat down, sampai sudah sempat membuat surat wasiat. Begitu detail, minta dikremasi, lalu kemudian dikuburkan di dekat ibu ya, di dekat ibu kandung, sampai sedemikian rupa. Baiklah sahabat Kata Hati, jangan kemana-mana. Bagaimana kisah selanjutnya? Sampai Pak Sucipto boleh mengalami satu pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sucipto yang saat ini masih berbaring di rumah sakit. Tuhan Yesus, biar Engkau yang hadir saat ini, Engkau menjamah, mengasihi Tuhan hamba-Mu Bapak Sucipto ini. Ampuni dosa-dosa pelanggaran kesalahannya, basuh dengan darah Kristus. Sekarang hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang maha hadir, tumpangkan tangan-Mu, Tuhan yang penuh kuasa, penuh kasih atas hamba-Mu Bapak Sucipto. Jamah, sembuhkan Tuhan paru-parunya dalam nama Yesus, supaya betul-betul Tuhan paru-parunya bisa bersih seperti pada awal lagi Tuhan. Beri paru-paru yang diperbarui. Kami juga berdoa supaya diarenya pun sembuh, berhenti dalam nama Yesus. Tuhan berikan ketenangan, keteguhan iman kepada Bapak Sucipto. Percaya bahwa Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Pakailah semua obat-obatan
yang dipakai oleh dokter, Tuhan urapi supaya semua membawa kesembuhan, pemulihan bagi hamba-Mu Pak Sucipto. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan untuk ibu, juga untuk anak-anak Tuhan yang merawat Pak Sucipto. Kuasai para dokter, juru rawat semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Kata Hati, kembali kita di dalam program Kata Hati bersama saya Agnes Maria. Biarlah hati yang berkata. Di dalam episode yang pertama, tadi kita mendengar bagaimana penuturan Bapak Sucipto yang di awal disebutkan sesuai dengan hasil lab menderita sakit tifus. Tetapi ternyata tidak kunjung alami kesembuhan, tapi semakin berat, sehingga diputuskan kemudian periksa lab lagi yang kedua untuk di swab PCR, ternyata hasilnya positif COVID. Dan walaupun tidak memiliki penyakit bawaan, komorbid, ternyata ketika diperiksa bagian paru-parunya juga ternyata sudah terinfeksi, sudah memutih. Nah, sahabat Kata Hati, bagaimana di dalam satu perawatan di rumah sakit di Sidoarjo, betul ya Pak ya? Bagaimana Pak Sucipto ini tidak sendirian, tetapi ditemani oleh putra sulungnya, Dani Joshua. Padahal jika kita mendengar bagaimana penyakit dengan virus COVID-19 ini sangat ganas dan menular. Nah, kita ingin tahu bagaimana pengalaman dari Dani Joshua harus menemani bapaknya, ya. Gimana ceritanya, Joshua? Oke. Jadi hari pertama, kedua masuk rumah sakit, tiba-tiba bapak itu WA. Hari pertama tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Nafas juga ya berat, nafas berat, tapi tidak terlalu parah. Yeah. Hari kedua, kemudian tiba-tiba telepon dengan nafasnya kalau mungkin bisa saya ini kan ya, saya gambarkan itu ngomongnya sudah patah-patah, sudah pendek-pendek. Jadi misal saya kasih contoh kayak gini, Mas, tolong. Ya, jadi seperti itu. Sudah menggeh-menggeh. Sudah ya? menggeh-menggeh. Jadi sudah per kata gitu. Waktu dengar itu saya kaget. Terus bapak minta ditemenin ke rumah sakit karena kesulitan kalau misalkan ngambil barang, terus apa segala macam perlu ini perlu itu, dia perlu ada orang-orang yang dampingi. Dan kebetulan di rumah sakit itu boleh ditungguin, asalkan yang pertama dia orang lansia yang tidak bisa turun rumah sakit, turun dari tempat tidur, atau balita. Itu syarat yang kedua tidak boleh pulang dari rumah sakit sampai pasien tersebut sembuh atau dalam tanda kutip meninggal dunia, baru boleh pulang. Selama dirawat di rumah sakit tidak boleh keluar. Bagaimana ketika Joshua diperhadapkan kepada pilihan itu, menemani bapak yang sudah nafasnya satu-satu, ya jelas sudah tidak bisa turun dari tempat tidur ya Pak ya. Semuanya termasuk ke toilet apa sudah nggak bisa ya Pak mampu, ya. Lalu kita dengar tadi Bapak kan rasa sungkan ya, kalau dibantu oleh suster ya. Gimana pergumulan dari Joshua di satu sisi ya ini Bapak sendiri ya, Bapak kandung ya. Tapi di sisi yang lain menghadapi satu realita bahwa ini virus yang sangat menular ini. Pergumulan Joshua bagaimana pada waktu itu? Jadi yang pertama pasti takut Bu. Jadi saya sendiri juga punya istri, sudah menikah punya istri. Kalau ada apa-apa dengan saya, istri saya gimana? Jadi sedangkan ini sendiri bapak kandung saya. Jadi orang tua kandung yang butuh bantuan saya. Jadi dan di situ juga ada virus yang mematikan. Yang namanya isolasi itu tidak ada penyakit lain selain COVID di situ. Semuanya COVID. Jadi di kamar yang bersama Bapak ada penderita COVID juga? Semuanya, Bu. Semuanya. Jadi satu lantai, dua lantai itu semuanya penderita COVID semua. Jadi 2 lantai. Jadi waktu itu saya takut. Jadi waktu itu saya doa, Tuhan, saya harus bantu karena tidak bisa kalau Bapak sendirian di sana tidak bisa. Kalau misalkan
masih kuat turun ranjang apa segala macam, enggak apa-apa. Ini benar-benar enggak bisa. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tutup bungkus saya. Ya istilahnya apa ya? Dengan iman lah. Yeah. Dengan iman, tapi berangkat ke sana semuanya sudah ya bawa baju, bawa apa segala macam, bawa hand sanitizer, bawa sabun, bawa face shield, bawa masker dan sebagainya. Semua perlengkapan, tapi saya minta Tuhan benar-benar tutup bungkus saya supaya saya enggak terinfeksi juga. Yeah. Gitu. Yeah. Supaya nggak drop juga, nggak sakit juga. Karena kalau saya ke sana sakit juga tambah repot, nggak ada yang bantu juga. Yeah. Jadi apa yang paling menguatkan dari Joshua mengambil keputusan ya saya harus mendampingi Bapak? Ya, apa ya? Ya saya percayalah Tuhan pasti bantu. Karena memang sebenarnya kalau takut pasti takut. Yeah. Pasti takut dengan stigma COVID seperti itu ya, yang kena meninggal. Kena habis itu kalaupun sembuh sekitar 3 atau 4 bulan masih aktivitas juga masih berat, nafas juga masih berat, tenaga juga tidak bisa pulih 100%. Jadi dengan stigma yang seperti itu saya jadi takut terhadap diri saya, juga takut terhadap istri saya. Nah kalau saya pulang nulari dia juga gimana? Dari istri gimana ketika menerima keputusan dari Joshua, saya mau menemani Bapak, itu gimana? Istri juga takut juga sih. Jadi kita waktu itu duduk di tempat tidur, di pinggir tempat tidur, kayak kita berdoa. Kalau memang kamu harus ke sana, benar-benar jaga diri baik-baik, dibawain vitamin, dibawain apa segala macam. Dan istri juga takut sebenarnya. Jadi tiap hari itu kan di rumah sakit itu hampir sekitar 14 hari lah di rumah sakit. Itu dia benar-benar doa, benar-benar telepon, benar-benar keep in touch untuk cek saturasi, cek gimana kalau misal, jadi kita buat perjanjian, saya sama istri buat perjanjian, kalau misalkan dalam perjalanan jaga Bapak kamu mengalami sesuatu yang aneh dengan kesehatan, entah itu batuk, entah itu pilek, cepat-cepat pulang PCR, pulang maksudnya supaya nggak lebih parah di sana. Oh iya. Karena istri saya juga bilang gini, saya nggak mau kehilangan dua-duanya. Jadi istri saya merelakan, istilahnya kalau boleh pilih, lebih baik saya pilih Bapak. Jadi saya mau kamu di sini gitu. Iya, baik. Jadi ini satu pergumulan yang berat juga ya. Karena Joshua juga sudah punya istri, ya pasti kan nggak mau kehilangan dua-duanya ya. Iya. Nah, berarti tadi ada satu poin, satu langkah keberanian adalah karena doa ya. Ya. Selain istri, tentu juga banyak dukungan doa yang lain ya, Joshua ya. Nah, kira-kira dari Pak Sucipto sendiri, apa tidak ada kekhawatiran Pak? Ini kalau anak saya nunggui saya COVID ini, parah ini. Saya juga nggak bisa semua sendiri. Tapi kalau saya minta ditemani putra saya, kalau dia kena gimana ya? Apa nggak ada perasaan seperti itu, Pak? Perasaan khawatir jujur aja ada, Ibu. Ya. Ada. Karena saya tahu persis Joshua itu fisiknya tidak sebaik orang seumur dia. Saya tahu persis. Bapak mestinya lebih fit ya, Pak? Mungkin saya lebih fit daripada Joshua. Tetapi saat itu saya memang betul-betul memerlukan pertolongan. Istri saya sakit. Satu-satunya cuma Joshua. Sehingga pilihan saya tetap Joshua, bukan adiknya, bukan istri saya, bukan menantu saya. Satu-satunya yang saya mintai tolong adalah Joshua. Selama 2 minggu berturut-turut, Joshua tidak pulang dari rumah sakit. Tidak pulang ya, Pak? Tidak pulang dari rumah sakit. Saya bersyukur kalau mereka tidak sampai terkena. Itu semua karena setiap saat Joshua selalu berdoa dengan saya dan mendengarkan doa-doa dari rekan-rekan yang lain, sehingga Joshua tidak sampai kena COVID. Saya secara pribadi pada saat mendengar bahwa Pak Sucipto ini ayah dari Joshua terkena COVID-19,
Karena memang Joshua ini di dalam gereja yang saya gembalakan seorang pemain musik dan juga rajin di dalam ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pagi jam 4.30. Itu sebabnya saya pun ikut ambil bagian berdoa. Dan saya masih ingat ketika pada suatu hari Joshua berkata, "Bu, saya harus mendampingi Bapak di rumah sakit." Aduh, saya kaget sekali. Saya ingat malam itu saya tidak bisa menahan air mata saya. Ya, karena bagi saya, seorang gembala, gimana ya, ini satu keputusan yang harus diambil oleh Joshua mendampingi bapak kandungnya yang kena COVID. Sementara di sisi lain tahu bahwa virus COVID ini sangat menular. Saya tidak bisa bertindak apa-apa karena itu adalah satu keputusan yang sudah diambil bulat ya untuk mendampingi ayah kandungnya. Saya hanya berdoa, memohon supaya Tuhan Yesus boleh menutup bungkus Joshua dengan kuasa darah Kristus sehingga terhindar dari virus COVID. Apalagi tadi kita mendengar ya bahwa seluruh ruangan itu dan lantai sudah memang difokuskan hanya untuk orang-orang yang menderita COVID. Tapi puji Tuhan, bagaimana Joshua yang tadi penuturan dari Pak Sucipto juga tidak memiliki tubuh yang seharusnya sangat fit dan kuat ya. Ternyata Tuhan lindungi benar-benar tidak tertular COVID. Nah, bagaimana cerita selanjutnya ketika Bapak Sucipto dirawat di dalam rumah sakit itu ya, di kamar, ternyata keadaannya tidak semakin baik ya? Iya. Nah, itu kemudian ketika dipindahkan ke ICU, gimana Pak Sucipto, perasaannya Pak Sucipto pada waktu itu? Ketika harus pindah ke ICU, lalu kemudian udah pakai ventilator ya Pak ya? Iya. Nafasnya udah Iya, benar-benar nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Bapak antara sadar dan tidak sadar ya Pak? Waktu saya diisolasi, itu juga ada teman, artinya teman satu kamar. Oh. Itu ternyata tidak bisa diselamatkan. Oh, jadi meninggal lebih Iya, dulu, meninggal Pak. lebih dulu. Lebih tua apa lebih muda? Lebih Pak? muda. Lebih muda. Lebih muda. Umurnya kira-kira 55-an begitu. Terus akhirnya, aduh, kok seperti ini penyakit saya. Terus saya punya pikiran, gimana ya? Kok tambah lama tambah berat. Terus akhirnya saya setelah 4 hari itu dipindahkan. Itu masih dalam keadaan positif ke ruang lain. ICU ya Pak? Enggak, ya ini sudah sesudah ICU. Nah, waktu di ICU Bapak merasa ada perbaikan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Padahal ada. pakai ventilator. Iya, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, jadi di dalam ruang ICU itulah Bapak sempat menuliskan surat wasiat Iya. itu di situ ya Iya, Pak di ya? situ. Karena Bapak sudah merasa, wah Sudah. ini kayaknya udahlah saya nggak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Iya, Kira-kira iya, begitu ya kira-kira, Pak? karena di sebelah saya ini juga ada orang yang dimuliakan Tuhan. Oh. Karena penyakit yang sama. Oh, maksudnya di dalam ruang ICU itu? Iya. Itu sama-sama anak Tuhan juga? Atau Bukan ya Pak ya? bukan. Tapi sudah berpulang Iya, dulu? berpulang dulu. Nah, jadi Bapak juga rasa, wah saya kayaknya nggak bisa lewat Tidak gitu ya Pak? bisa melewati. Nah, setelah 4 hari ternyata Bapak keluar dari ICU? Tapi dalam keadaan positif masih. Oh, itu tapi pun masih pakai ventilator apa enggak? Masih Bu. Karena saya setelah keluar dari isolasi, itu duduk pun tidak bisa. Oh. Berat sekali, berdiri jatuh. Lalu kenapa udah dikeluarkan dari ICU? Jadi Iya, ICU, gimana, saturasinya sudah 95. Oh. Nah, Jadi Karena saturasi sudah saturasi agak 95. naik gitu. jadi kalau sudah 95 meskipun berat apa segala macam tetap harus keluar dari ICU, ganti yang di bawah 95 itu. Jadi pada saat Pak Sucipto ini masuk ke ICU, Joshua boleh pulang ya? Boleh pulang. Boleh pulang, udah di swab PCR dulu negatif, baru bisa kan ya? Iya. Nah, ketika menjumpai kemudian Bapak
harus keluar dari ICU dalam kondisi masih positif gimana, Joshua? Balik lagi ke rumah sakit, Bu. Oh. Datang lagi ke rumah sakit. Karena begitu sampai rumah keadaannya tidak membaik. Belum pulang ke rumah. Jadi keluar dari ICU, saya pulang sekitar 4 hari. Iya. Keluar dari ICU, saya diminta balik lagi karena keadaannya sama kayak sebelum masuk ICU. Oh. Tapi jadi, memang saturasinya membaik 95 ke atas. Cuman keadaannya sama. jadi masuk lagi ke kamar Isolasi. di rumah kamar, sakit iya. isolasi yang bukan ICU. Bukan ICU. Cuma menurut Pak Sucipto juga belum ada perubahan ya, Pak? Sama sekali. Nah, pada saat itu pemeriksaan dokter, paru-parunya udah putih semua atau bagaimana? Sudah putih. Sudah putih ya? Iya, putih. Ya. Lalu gimana nih cerita sampai kemudian bisa alami satu pertolongan Tuhan ya, keajaiban, ternyata kemudian Bapak bisa sembuh, itu bagaimana? Ketika saya sudah keluar dari isolasi, itu anak saya memberitakan kepada saya bahwa HP saya dibawa oleh ini, ada banyak orang yang mendoakan Bapak. Terus saya lihat dan melalui WA ya Bu ya. Terus akhirnya ini Ibu Gembala juga selalu mendoakan setiap pagi. Iya, Pak. Coba Bapak dengar setiap pagi, jangan patah semangat Pak. Jangan patah semangat. Jadi Bapak tiap pagi dengerin ya Pak, Iya, ikut doa pagi itu ya Pak? Iya, dari teman-teman, banyak teman-teman sepelayanan, juga pendeta saya, memberi juga dorongan dua LAI, bahkan ada beberapa teman dari LAI itu yang memberikan obat, Bu. Bukan obat, vitamin. Iya. Sebetulnya saya keluar dari rumah sakit yang pertama itu masih positif, Bu. Masih positif. Tapi sudah bisa jalan belum, Pak? Ya, jalan kira-kira 50 meter atau 25 meter harus berhenti. Oh, masih lemas ya? Ya, berhenti. Ya, ini bingung. Jadi setelah dari rumah sakit yang pertama keluar, karena memang mungkin protokoler seperti itu ya. Jadi 14 hari maksimal di rumah sakit. Di rumah sakit ini maksimal 17 hari. Karena harus gantian. Istilahnya gantian. Ini sudah 17 hari. 17 hari lebih. Saturasi sudah 95 ke atas. Ya. Diperbolehkan. Padahal keadaan CT-nya juga masih sekitar 28-an lah, kurang lebih ya. Ya. Jadi boleh pulang. Pulang pun itu jalan deket aja sudah ngos-ngosan, sudah berat, nafasnya sudah berat. Jadi diusahakan di rumah ada oksigen Pak ya. Jadi, nah, kemudian karena keadaan belum membaik, Pak dimasukkan lagi ke rumah sakit lagi? Ke rumah sakit tapi yang beda rumah sakit. Jadi masuk ke rumah sakit berbeda, dan di rumah sakit itu memang dinyatakan masih positif. Memang keadaannya masih positif. Jadi di rumah sakit yang kedua ini tidak boleh ditungguin. Apapun situasi kondisinya tidak boleh ditungguin. Oh, jadi punya satu peraturan yang berbeda dengan sebelumnya ya. Itu di rumah sakit kedua itu sekitar 4 hari. Habis itu setelah dinyatakan negatif, baru dimasukkan ke kamar yang biasa. Oh, Pak, di rumah sakit kedua ini berarti ada satu perubahan yang cukup signifikan ya Pak ya? Iya. Karena Bapak kan sendiri lalu diobati secara secara efisien ya mungkin ya Pak. Nah, itu pengalaman Bapak di rumah sakit kedua gimana Pak? Setelah mengalami satu masa yang sudah tadi 17 hari lebih ya, sempat 17 hari di rumah sakit, sempat pulang, masih lemes, lalu masuk lagi ke rumah sakit yang kedua. Kira-kira semangatnya Bapak sudah naik atau masih down, Pak? Tadi kan saya dengar bagaimana doa-doa yang dipanjatkan, ya dengar firman yang menguatkan. Rupanya ini yang menjadi satu booster yang sangat penting ya Pak, buat Pak Sucipto. Gimana kalau menurut Pak Sucipto? Itulah bagi saya kekuatan yang luar biasa, Ibu. Betul-betul luar biasa. Karena Tuhan mendengar doa-doa teman-teman. Ya. Hamba-hamba Tuhan, termasuk Ibu Agnes. Ya. Luar biasa. Dia mendengar hanya selisih 4 hari. Di rumah sakit yang kedua, saya sudah negatif. Sudah baik ya Pak? Sudah baik. Terus dorongan semangat supaya saya tetap kuat. Ya. Itu terus mengalir, terus mengalir. Ya.
Dan dari doa itulah Tuhan mendengar. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jemaat dan rekan-rekan sepelayanan, baik itu di Gereja GPIB Bukit Harapan, juga di Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, Pak. Juga secara khusus saya berterima kasih kepada Ibu Agnes yang begitu setia untuk mendoakan saya setiap hari. Dan saya terus mendengarkan. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Itulah yang terjadi pada waktu saya sakit kena pandemi COVID-19. Tapi saya sempat tidak kerja 3 bulan. Oh. Sekarang sudah kembali ya? Sudah Pak, kembali kekuatan? ya, sudah kembali. Ya. Puji Tuhan Ibu, sekali lagi kepada rekan-rekan sepelayanan, jemaat GPIB Bukit Harapan, juga rekan-rekan LAI, juga Ibu Agnes sendiri yang setia mendoakan saya. Terima kasih banyak. Tuhan mendengarkan doa-doa dari rekan-rekan semuanya. Ya. Sahabat Kata Hati, begitu indah sekali ya kekuatan doa. Di dalam salah satu ayat dikatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan sungguh sangat besar kuasanya. Dan dikatakan juga jika 2-3 orang sepakat minta apa saja, doa dikabulkan. Kita melihat bagaimana kondisi Bapak Sucipto yang sudah sepertinya tidak mungkin bisa tertolong ya secara manusia. Karena setelah sekian lama dirawat di dalam rumah sakit, di ruang kamar, bahkan sampai dipindahkan di ruang ICU, tidak ada perbaikan. Bahkan sudah sempat membuat surat wasiat secara detail. Apalagi Bapak Sucipto ini di dalam pelayanannya di gereja sebagai pelayan yang mengurusi bidang kematian ya Pak ya. Jadi kira-kira sudah tahu ini mau dilakukan secara apa, minta dikremasi, nanti dikuburkan secara begini. Tapi siapa yang menyangka ya, bagaimana semangat itu ternyata penting sekali ya Pak ya. Rupanya kalau Bapak pada saat itu sudah kehilangan semangat ya mungkin sudah nggak sama-sama saya juga nih Pak ya. Tapi karena semangat hidup, Bapak terharu melihat teman-teman mendoakan gitu ya Pak ya. Firman Tuhan saya juga memang mendoakan Pak setiap hari, bukan saja di acara doa pagi membangunkan fajar itu, tapi juga setiap malam Pak. Setelah itu saya tetap membawa Bapak di dalam doa. Sungguh sangat bersyukur ya Bapak bisa alami satu pertolongan mujizat Tuhan. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Sucipto kepada sahabat Kata Hati. Bagaimana Bapak yang sempat sudah benar-benar ada di titik paling bawah ya. Seperti ya kalau menurut orang sudah satu kakinya udah pindah nih Pak ya. Ke alam yang lain ini Pak. Tapi kemudian Tuhan masih memberikan kesempatan Pak Sucipto untuk bisa hidup kembali. Ada pesan apa Pak untuk bisa disampaikan kepada sahabat Kata Hati? Kepada rekan-rekan saya sepelayanan, juga jemaat, khususnya di sektor pelayanan 5 GPIB Bukit Harapan, juga kepada rekan-rekan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang selama ini terus mendoakan saya pada waktu saya sakit. Kekuatan doa memang luar biasa. Ketika kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang lain kemungkinan mengalami hal yang sama dengan saya hanya mengharapkan jangan pernah putus asa. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar supaya sakit yang kita alami itu betul-betul ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan juga pasti mendengar.
Untuk itu, untuk saudara-saudaraku yang selama ini mungkin terjangkit, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, karena saya yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan pasti menjawab seluruh doa dari rekan-rekan untuk kesembuhan kita. Mungkin itu pesan saya, jangan pernah patah semangat. Pernah patah semangat. Iya. Ya. Terima kasih. Terima Kalau kasih. dari Joshua sendiri, apakah melihat ada perubahan nggak dari Bapak ya sebelum sakit melewati lembah bayang-bayang maut ini, lalu setelah sembuh ya, kira-kira dalam pandangannya Joshua ini apakah ada perubahan dari Bapak dan apakah itu juga berdampak bagi seluruh keluarga ibu ya, lalu kemudian adik perempuan juga bagi Joshua secara pribadi? Silahkan bisa menyampaikan juga. Secara perubahan dulu Bapak itu lebih ini ya lebih aktif apa segala macam dalam hal rohani. Sekarang pun masih tetap sama. Padahal di tengah-tengah waktu sakit itu sempat drop, tapi sekarang sudah kembali lagi kerohaniannya sudah bagus. Dan pesan saya sih buat teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, COVID ini bukan aib ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita sedang mengalami COVID, lebih baik diinfokan ke entah itu ke ketua RT, ketua apa, supaya tetangga kiri kanan juga tahu kita itu sedang sakit, jadi ndak sembrono gitu. Jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Dan yang bagi yang sakit, bagi yang sembuh lah, jangan takut, karena kalau takut berlebihan nanti jadinya paranoid. Dan jangan juga terlalu berani. Iya. Karena kalau terlalu berani nanti jadinya sembrono. Iya. Jadi lebih baik kita ikuti protokoler kesehatan dengan ketat, jaga diri baik-baik, harus disiplin, benar-benar disiplin, karena kalau kita lengah sedikit saja seperti yang bapak saya alami, langsung kenanya fatal. Iya. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Kita sudah mendengar satu kesaksian sharing kehidupan yang sudah pernah ada di ujung tanduk bayang-bayang lembah kekelaman, sudah tidak akan berjumpa kembali di muka bumi ini. Tetapi Tuhan bisa meluputkan semuanya. Tentu saja tidak semua penderita COVID mengalami akhir yang bahagia, menyenangkan seperti yang dialami Bapak Sucipto. Tetapi ada yang berduka, yang harus berpulang. Tentu saja bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tetapi hidup dan mati adalah satu misteri. Ada ayat yang saya bisa kutip, ada waktu untuk lahir, tapi juga ada waktu untuk meninggalkan dunia ini. Dikatakan semuanya menjadi indah pada waktunya. Bagi sahabat Kata Hati yang berduka karena orang-orang yang dicintai sudah berpulang karena COVID, biarlah kekuatan penghiburan, karena memang perjalanan hidup seseorang menuju kepada satu alam yang tidak sama dengan yang kita sedang hidupi di dunia ini. Semua adalah di bawah kendali daripada Tuhan, Sang Pencipta. Bagian kita, biarlah kita yang masih hidup, kita menjalankan hidup dengan seksama, mengikuti semua protokoler kesehatan, menjaga sikap hati, tetap penuh dengan satu kedamaian, memiliki satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Dan kita boleh tetap menjaga relasi kita, seperti Pak Sucipto. Bagaimana teman-temannya di dalam pelayanan, Joshua juga teman-temannya di dalam pelayanan, itulah ternyata satu pemicu yang menjadi satu dorongan semangat. Sudah hampir di titik bawah. Tapi karena teman-temannya terus berdoa, waduh, ada kekuatan yang luar biasa
dan ini tidak bisa dianggap enteng. Menjadikan seorang yang sudah putus asa, kehilangan pengharapan, menjadi hidup kembali. Tadi pesannya, jangan anggap sebagai aib. Biarlah kita membangun satu relasi dengan Tuhan, tapi juga relasi dengan sesama. Sehingga dengan demikian kita bisa bergandeng tangan secara virtual ya, karena sekarang kita nggak boleh dekat-dekat gandeng tangan. Tapi secara rohani kita, mari kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan, saling berdoa. Sahabat Kata Hati, biarlah di masa yang semakin sulit ini, kita mau melakukan bagian kita dengan baik. Tuhan boleh menyertai kita semua. Sahabat Kata Hati, kalau Anda terinspirasi dengan tayangan ini, jangan segan untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan dapatkan tayangan-tayangan yang akan selalu menginspirasi, memberkati, dan memberi solusi. Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Sahabat Kata Hati, kita masih di dalam program Kata Hati, biarlah hati yang berkata. Di dalam bagian yang terakhir ini, kita akan mendengar masukan, berita, informasi dari seorang dokter yang sudah sering menangani pasien COVID. Bagaimana berbahayanya virus COVID ini, apalagi jika seseorang sudah mengalami CT yang sangat rendah, saturasi yang belum kunjung naik, lalu kemudian paru-parunya pun sudah tertutup ya dengan bercak-bercak putih. Kita akan dengar sebentar bagaimana ulasan daripada Dr. Jimmy Wahyudi. Shalom saudara, saya Dr. Jimmy. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Sucipto. Beliau adalah penyintas COVID, dan ketika kita dengar kesaksian beliau, COVID yang Bapak Sucipto derita adalah COVID dengan gejala berat ya. Beliau mendapat pneumonia ya. Pneumonia itu artinya infeksi paru-parunya. Ya, kita tahu bahwa data menunjukkan kematian tertinggi pasien COVID itu karena infeksi pada paru. Dan Bapak Sucipto ini usianya sudah di atas 60 dan waktu terkena itu belum pernah divaksin COVID. Ya, itu dua hal yang memberatkan Bapak Sucipto. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Sucipto hari ini boleh sembuh, sehat kembali berkumpul dengan keluarga. Dan saya sedikit akan memberikan penjelasan, pengertian kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana jika kita menghadapi keluarga atau teman atau rekan yang menderita COVID. Ya, jadi saya ingin memberikan inspirasi untuk 5-10 menit ke depan. Ya, usahakan untuk diri kita untuk tidak tertular COVID. Ya, jadi kalau bisa, sebisa mungkin untuk kita tidak tertular COVID. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tertular COVID? Ya, lakukan apa yang pemerintah sudah dengungkan. Ya, melakukan yang pertama adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini tidak bisa digantikan posisinya oleh hal-hal yang lain. Ya, ada 5M ya, bagaimana Anda harus memakai masker ketika bertemu dengan siapapun juga. Anda harus sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak 2 meter. Kalau Anda sedang berbicara dengan orang lain, kemudian menghindari kerumunan, juga meminimalkan mobilisasi, mengurangi mobilisasi. Kalau tidak perlu, ya jangan keluar rumah. Ya, ini adalah protokol kesehatan yang pemerintah dengung-dengungkan, ya, dan ini adalah bagian kita. Kita sebagai jemaat, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan terus-menerus protokol kesehatan ini. Ya, itu caranya supaya kita tidak tertular. Dan yang kedua adalah lakukan vaksinasi. Ya, pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi di negara kita melakukan beberapa cara yang itu adalah bagian dari pemerintah. Itu wewenangnya pemerintah. Ya, salah satunya adalah program vaksinasi COVID. Jika Anda sudah mendapat giliran, mendapat jatah untuk vaksin COVID, terima itu, ambil itu, jangan tunda lagi, jangan pernah tunda vaksin.
Menunda vaksin hanya akan menciptakan pandemi berikutnya. Ya, bagaimana supaya kita tidak tertular? Ya, kita lakukan prokes. Kalau dapat kesempatan, lakukan vaksinasi. Dok, sekarang bagaimana kalau misalnya kita sudah tertular, kita sudah terinfeksi virus COVID, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara jangan panik, segera hubungi dokter, segera hubungi tenaga kesehatan yang biasa merawat saudara. Saudara bisa datang ke puskesmas, saudara bisa datang ke rumah sakit, saudara bisa datang ke klinik. Jangan sampai terlambat. Ya, ingat, karena pertolongan yang tepat pada waktunya, di saat yang tepat, tidak menunda-nunda, itu akan berpengaruh pada hasil akhir. Ya, kalau saudara sakit 1-2 hari saja, jangan tunda sampai 1 minggu, jangan tunda sampai 10 hari. Segera cari pertolongan, minimal berobat ke dokter. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, keluarga harus mensupport. Ya, jangan takut untuk di swab, jangan takut untuk dilakukan swab antigen, PCR, foto rongsen, jangan takut. Kalau memang dokter memberikan instruksi itu, lakukan. Keluarga mensupport. Ya, mensupport dalam hal juga fisik, juga moral. Ya, doakan. Kalau ada orang yang sakit, kita doakan. Saya percaya kuasa doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Ya, sebagai satu saudara seiman, sebagai satu tubuh Kristus, kita wajib saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, ya, ikuti instruksi dokter. Ya, ikuti instruksi dokter. Jangan percaya dengan hoak yang ada di media sosial. Ya, adalah lebih baik jika Anda sebelum sharing ke media sosial, saudara saring dulu informasi itu. Karena informasi yang ada di media sosial itu tidak 100% benar. Ya, kita harus sharing, jangan malah kita menyebarkan hoak, jangan malah kita menyebarkan ketakutan, karena itu sangat berbahaya sekali untuk orang-orang di sekitar kita. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan, ada bagian Tuhan di atas pandemi COVID ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa sampai dengan detik ini. Apapun penyakitnya, apapun pandeminya, Dia tetap Tuhan, Dia tetap berdaulat. Ya, lakukan bagian saudara. Kita sebagai warga negara yang baik, lakukan bagian kita, ya, untuk mencegah supaya kita tidak tertular virus ini. Pemerintah sudah melakukan bagiannya. Mereka melakukan kebijakan PPKM, ya, melakukan vaksinasi, kemudian menyediakan rumah sakit darurat, memberikan fasilitas pengobatan seperti itu, ya. 3T, mereka melakukan testing, tracing, kemudian treatment terhadap COVID, itu adalah bagian pemerintah. Dan ada juga adalah bagian Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mujizatnya. Ya, pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan atas keluarga Bapak Sucipto sangat sungguh luar biasa. Ya, secara akal manusia, pasien lansia di atas usia 60 sudah terkena pneumonia, ya, di paru-parunya sudah terkena dan sudah di ICU, itu harapan hidupnya itu setipis kertas. Ya, antara hidup dan mati itu hanya setipis kertas yang membedakan. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan tolong melalui mujizatnya. Namun kita sebagai jemaat, kita sebagai umat Tuhan, kita harus lakukan bagian kita. Tidak bisa, ya, kita menggantikan bagian Tuhan, atau sebaliknya Tuhan yang menggantikan kita. Ya, Tuhan yang disuruh prokes, Tuhan yang disuruh vaksin, tidak bisa, karena itu adalah bagian kita. Ya, kalau kita bekerja sama, kita sebagai jemaat melakukan bagian kita, pemerintah melakukan bagiannya, dan Tuhan juga turut campur tangan, saya percaya pandemi COVID di Indonesia akan segera berakhir. Ya, itu saya sebagai dokter itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharingkan bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan kendor melakukan prokes. Siapapun yang ada di rumah tangga saudara, ya, lakukan prokes. Ya, kalau saudara bisa lakukan itu di rumah tangga saudara, itu sudah sangat membantu kita para nakes. Ya, beban kita menjadi lebih ringan. Ya, saya akhir-akhir ini 1 bulan terakhir di Surabaya memang kasus COVID
luar biasa dan kita berdoa Tuhan tolong, Tuhan kasih hikmat kepada pemimpin, Tuhan kasih hikmat kepada kita, dan Tuhan memberikan roh penurut untuk setiap jemaat untuk melakukan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksinasi. Jika Anda sudah waktunya, lakukan vaksinasi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Jimmy, semoga kita tetap dilindungi Tuhan, semoga kita tetap sehat, ya Tuhan menyertai kita, Immanuel, di tengah pandemi COVID ini. Immanuel, God bless us. Sahabat Kata Hati, berikut ini kita juga akan mendengar sharing dari teman-teman sahabat Kata Hati yang juga pernah mengalami penyakit COVID, lalu kemudian dilalukan dan mengalami pertolongan sehingga alami kesembuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, nama saya Michael Torar. Saya pernah terkena COVID-19. Waktu itu saya kurang tahu tepatnya saya terkena virus itu dari mana, tapi saya mau cerita sedikit, kesaksian sedikit bahwa pada saat itu saya harus sampai masuk ke rumah sakit dan saya harus menjalani perawatan yang cukup serius, dan tepatnya di hari pertama sampai hari ketiga itu saya mengalami hal yang namanya, saya ngerasa antara saya mengalami kehidupan di mana saya harus menjalani yang namanya saya nggak sadar. Itu kata suster dan perawat saya. Jadi saya mengalami pengobatan yang begitu intens dan saya merasakan bahwa di situ Tuhan buat untuk melihat flashback kehidupan saya dari masa saya kecil sampai saya sekarang. Orang tua saya, saudara saya, anak-anak saya itu seperti flashback slideshow begitu, menyadarkan saya bahwa kehidupan saya ini ada artinya dan saya harus mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Dan saat itu juga seperti terbangun dari tidur saya di hari keempat atau kelima, kalau nggak salah, itu akhirnya saya mulai lambat laun saya mengalami kesembuhan, dan di situ saya terus berjuang melawan COVID. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan di kamar rumah sakit tersebut. Tanpa henti-hentinya saya memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, sampai akhirnya saya disembuhkan sama Tuhan. Di sini saya melihat penyertaan Tuhan itu nyata, dan perlindungan Tuhan itu nyata. Di saat kita berserah sama Tuhan, berserah bukan berarti kata menyerah, tapi berserah di sini adalah benar-benar mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Saya berdoa sebetulnya bukan untuk berdoa untuk kesembuhan, tapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan dan Tuhan berikan kesempatan. Dan saat ini saya mau menguatkan, mengencourage semua yang menyaksikan bahwa pasti ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Richard. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya, di mana beberapa waktu yang lalu saya terkena virus corona, tapi Tuhan baik sehingga saya boleh sembuh pada hari ini. Awal mulanya seperti gejala pada umumnya saya menderita demam dan juga batuk pilek, tapi saya merasa itu mungkin hanya flu biasa, jadi saya biarkan. Tapi ternyata bahkan saya sempat liburan bersama beberapa teman, tapi waktu saya kembali ke Surabaya, saya disuruh untuk teman saya untuk tes PCR, dan ternyata memang dari tes itu saya dinyatakan positif COVID. Dan yang lebih parahnya adalah sekeluarga saya, istri dan 2 anak saya juga terkena COVID. Mertua saya juga, ipar saya, semuanya kena COVID. Waktu itu ya saya sekeluarga ya pusing ya, karena harus isolasi mandiri, bingung untuk segala sesuatunya, untuk makanan, untuk pekerjaan, tidak bisa kemana-mana.
Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan memelihara kehidupan kami sekeluarga. Hampir tiap hari itu ada saja berkat makanan dari teman-teman pelayanan, dari teman-teman istri saya yang mengirim makanan untuk kami. Kami dicukupi luar biasa, bahkan sampai kulkas pun itu tidak cukup. Ya, Tuhan itu memang luar biasa, Tuhan itu ajaib. Singkat cerita, setelah 2 minggu kami boleh isolasi mandiri dan boleh dinyatakan sembuh. Pesan saya, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, biarlah kita boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi saya percaya bila kita masih diberi kesempatan, kita harus mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom, nama saya Doni. Di awal Desember tahun 2020, saya terpapar COVID-19. Awalnya sih saya tidak nyangka kalau ini bakalan kena COVID. Saya cuma pada saat itu badan saya demam, kemudian menggigil, sempat ke dokter. Saya minta suntik vitamin sama suntik antibiotik. Sampai 2 kali ke dokter, ternyata tidak mempan. Dan akhirnya dokter mengatakan harus PCR, Pak. Saya tetap menyangkal, untuk menyangkal semuanya ini. Saya berusaha untuk bilang dokter, tidak mungkin dok. Dan akhirnya apa? Saya minta untuk tes darah, tes tipes dan demam berdarah. Nah, ketika saya melakukan semuanya itu, tes demam berdarah, tipes, dan swab PCR, itu yang keluar dulu adalah tes demam berdarah dan tipes. Hasilnya negatif. Nah, saat itu juga, waduh, pasti saya kena COVID. Dan ternyata benar, Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya tesnya keluar dan saya dinyatakan positif COVID. Saya sempat down, tapi puji Tuhan istri saya menguatkan saya dan berkata semuanya ini pasti bisa kita lalui. Kebetulan bukan hanya saja saya yang kena, tetapi seluruh keluarga, baik itu istri, kedua anak, serta 1 pembantu, semuanya kena. Nah, di tengah-tengah masa yang sulit ini, puji Tuhan, kita bisa saling menguatkan, banyak saudara-saudara terkasih yang menguatkan, dan akhirnya itu meningkatkan imun kita. Sehingga kami bisa melewati semuanya ini melalui obat-obatan, melalui doa, melalui semangat dari teman-teman. Dan akhirnya akhir Desember ketika kami melakukan swab lagi PCR, hasilnya kita dinyatakan terbebas dari virus COVID. Yang ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin kita semuanya ini pernah terpapar COVID ataupun yang sedang terpapar COVID. Percayalah, Tuhan Yesus kuasanya itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sanggup menolong kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama sanggup menolong kita pada saat ini. Terima kasih, sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kata Hati, kita sudah ada di bagian yang terakhir. Kita sudah mendengar bagaimana pada hari ini Bapak Sucipto bersama dengan putranya menyaksikan satu keadaan yang sudah nyaris di ujung tanduk menuju satu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Tapi Tuhan memberikan pertolongan. Kita juga sudah mendengarkan bagaimana ulasan uraian dari seorang dokter yang sudah sering menangani pasien-pasien yang terkena COVID. Dan kita juga sudah mendengarkan sharing dari teman-teman yang sudah pernah alami sakit COVID, baik yang ringan, baik yang menengah, atau bahkan yang sudah sempat hilang juga selama 3 hari, sudah seperti di alam, seperti tidak sadar. Tapi Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan kesempatan untuk hidup. Sahabat Kata Hati, biarlah hati yang berkata, hari ini jika kita masih bernafas, sungguh itu adalah satu anugerah, satu kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, mari kita tidak menyia-nyiakan. Sikap yang kita ambil, kita berjaga-jaga. Kita tidak berkata bahwa COVID tidak ada. COVID ada,
dan kita harus berjaga sedemikian rupa. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak usah memiliki ketakutan yang sampai berlebih-lebihan, sehingga itu juga bisa membuat imun seseorang menjadi merosot. Tingkatkan iman kita di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, di dalam doa-doa penyembahan kita, sementara kita juga menjaga kesehatan kita secara jasmani, secara jiwani, terlebih tadi secara rohani. Kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara, bagi pemimpin kita Indonesia, agar COVID-19 ini boleh segera terhalau dari bumi tercinta Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.